Perkenalkan, nama saya Lina Hafifah Mardatila. Saya Rahma. Saya Rozatul Munawwarah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul memahami gaya belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi dan implikasinya dalam pembelajaran. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu Bapak Junaidi MPD dan teman-teman sekalian. Langsung saja saya masuki materi makalah yang dibaca oleh Rozatul Munawwarah. Gaya belajar. Pengertian gaya belajar bermacam-macam. Gaya belajar menurut Sarasin yang dikutip oleh Muhammad Ilham dan Novan Ardiyandi yaitu pola pikir yang spesifik pada individu dalam proses menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru. Menurut Sukdajat, sebagaimana dikutip oleh M. Nur Gufron dan Rini Riswanti, gaya belajar yaitu setiap pandang individu dalam melihat dan mengalami sesuatu peristiwa. Gufron dan Rini juga mengutip pendapat dari Givi, dikatakan bahwa gaya belajar adalah suatu karakteristik kognitif efektif dan perilaku psikomotorik sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pembelajaran saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Definisi lainnya dikemukakan oleh Kolb seperti dikutip Gufron dan Rini bahwa gaya belajar merupakan metode yang dimiliki individu untuk mendapatkan informasi yang pada prinsipnya gaya belajar merupakan bagian integral dalam siklus belajar aktif. Dunn dan Gray seperti dikutip Gufron dan Rini juga menyampaikan pendapat tentang gaya belajar. Keduanya berpendapat bahwa beberapa pelajar tidak dapat belajar dengan baik pada waktu pagi hari, tetapi dapat belajar pada siang hari. Beberapa pelajar dapat belajar pada lingkungan belajar yang berisik, tapi pelajar lain dapat belajar dalam lingkungan belajar yang sunyi. Bobby menambahkan bahwa gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam bekerja, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Dari pendapatnya, dikatakan bahwa seseorang lebih mudah belajar dan berkomunikasi dengan gayanya sendiri. Di beberapa sekolah dasar dan sekolah lanjutan di Amerika, para guru menyadari bahwa setiap orang mempunyai cara yang optimal dalam mempelajari informasi baru. Mereka memahami bahwa beberapa murid perlu diajarkan cara-cara yang lain dari metode belajar standar. Jika murid-murid ini diajar dengan metode standar, kemungkinan kecil mereka dapat memahami apa yang diberikan. Mengetahui gaya belajar yang berbeda ini membantu para guru dimanapun untuk mendapat mendekati semua atau hampir semua murid. Hanya dengan menyampaikan informasi dengan gaya yang berbeda-beda. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Gaya belajar adalah cara yang dipakai dan lebih disukai sehingga menjadi kebiasaan dalam proses belajar, yaitu bagaimana menangkap, mengatur, serta mengolah informasi yang diterima sehingga pembelajaran menjadi efektif. Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru mulai persepsi yang berbeda. Menurut Gunawan 2006, gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses dan meneliti suatu informasi. Menurut Sandblas 2002, gaya belajar adalah kebiasaan yang mencerminkan cara memperlakukan pengalaman dan informasi yang kita peroleh. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Yang pertama, lingkungan fisik. Suara, cahaya, suhu, tempat duduk, sikap tubuh sangat berpengaruh pada proses belajar seseorang. Yang kedua, kebutuhan emosional. Orang juga memiliki berbagai kebutuhan emosional dan emosi berperanan penting dalam proses belajar. Dalam banyak hal, emosi adalah kunci bagi sistem memori otak. Muatan emosi dari presentasi dapat berpengaruh besar dalam memudahkan pelajar untuk menyerap informasi dan ide. Yang ketiga, kebutuhan sosial.
Sebagian orang suka belajar sendiri, yang lain lebih suka bekerja bersama seorang rekan. Yang lain lagi bekerja dalam kelompok. Sebagian anak-anak menginginkan kehadiran orang dewasa atau senang bekerja dengan orang dewasa saja. Yang keempat, kebutuhan biologis, waktu makan, tingkat energi dalam sehari, dan kebutuhan mobilitas juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar menurut Joko Susilo yaitu: yang pertama, faktor alamnya atau pembawaan. Ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diubah dalam diri seorang bahwa dengan latihan sekalipun. Yang kedua, faktor lingkungan. Ada juga hal-hal yang dapat dilatihkan dan disesuaikan dengan lingkungan yang terkadang justru tidak dapat diubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar terbagi menjadi dua faktor, endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik ini misalnya faktor kesehatan pada individu, bisa juga faktor cacat karena bawaan sejak lahiriah. Yang kedua, faktor psikis. Banyak faktor yang termasuk aspek psikis yang bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran. Di antara begitu banyak faktor psikis yang paling sering dibahas adalah faktor inteligensi atau kemampuan. Kenyataan menunjukkan bahwa ada seseorang yang memiliki kemampuan tinggi sehingga mudah untuk mempelajari sesuatu. Namun sebaliknya, ada pula orang yang memiliki kemampuan rendah sehingga mengalami kesulitan untuk mempelajari sesuatu. Dengan demikian, perbedaan dalam mempelajari sesuatu dapat disebabkan pada perbedaan taraf kemampuannya. Yang B, faktor perhatian dan minat. Keinginan atau minat dan kemauan atau kehendak sangat mempengaruhi corak perbuatan yang diperlihatkan seseorang. Sekalipun seseorang itu mampu mempelajari sesuatu, tetapi jika tidak mempunyai minat, tidak mau atau tidak ada kehendak untuk mempelajari, maka ia tidak akan bisa mengikuti proses belajar. Yang C, faktor bakat. Pada dasarnya bakat itu mirip dengan inteligensi. Itulah sebabnya seorang anak yang memiliki inteligensi sangat cerdas disebut juga anak berbakat. Bakat pada setiap individu berbeda-beda, namun kadang orang tua tidak mempedulikan hal ini, bahkan mereka sering memaksakan kehendak pada anak. Faktor perkembangan seorang anak tidak selalu sama. Faktor eksogen yang pertama, faktor keluarga. Individu yang baru berkembang, yang dilahirkan dalam suatu keluarga harus mengalami proses belajar sehingga akan mengambil alih nilai-nilai yang umum berlaku pada kelompoknya. Yang kedua, faktor sekolah. Dalam belajar di sekolah, faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor yang penting pula. Bagaimana sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan guru, dan bagaimana cara mengajarkan pengetahuan itu pada siswa bisa turut menentukan hasil belajar yang dapat dicapai sang anak. Yang ketiga, faktor lingkungan lain. Faktor teman bergaul dan aktivitas dalam masyarakat dapat pula mempengaruhi kegiatan belajar. Kasih gaya belajar. Menurut Arthur T. Gershill dalam bukunya Education Psikolog, seperti dikutip Ahmad Tori adalah modification of behavior. Kesengajaan ini tercermin pada adanya kesiapan tujuan yang ingin dicapai dan dorongan motivasi. Jadi belajar terjadi karena interaksi yang terus-menerus
antara anak didik dengan lingkungan secara sadar dan sengaja. Dilihat dari siswa, siswa bertujuan untuk mencapai sesuatu yang mempunyai arti baginya. Karena itu, jika siswa belajar sesuai dengan selera mereka sendiri, maka materi pembelajaran bisa lebih mudah diterima. Implikasi adanya gaya belajar siswa bagi seorang guru dalam proses pembelajaran menurut Sugiono dan Haryanto secara garis besar ada dalam 3 hal, yaitu perencanaan kurikulum. Pada tahap ini, guru diharapkan memilih untuk memberikan materi pembelajaran dengan memberikan penekanan pada perasaan atau pendengaran dan imajinasi siswa sebagai pelengkap dalam meningkatkan keterampilan menganalisis, menalar, dan memecahkan masalah secara urut dan logis. Proses pengajaran. Untuk tahap ini, seorang guru diharapkan mampu merencanakan metode dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa, menggunakan berbagai kombinasi strategi pembelajaran, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimentasi. Media yang digunakan dalam menyampaikan dan memberikan unsur pengalaman melalui unsur bunyian, musik, gambar, visual, gerak, pengalaman, percakapan, bahkan aktivitas siswa itu sendiri. C. Strategi penilaian. Pada tahap ini, guru diharapkan menggunakan berbagai teknik penilaian yang fokus pada pengembangan kemampuan siswa, artinya disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan kapasitas otak dan kecenderungan gaya belajar individu yang berbeda-beda. Menurut Sugiono dan Haryanto, implikasi gaya belajar siswa bagi seorang guru dapat dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, gaya belajar adalah cara yang digunakan setiap individu untuk menyerap informasi dengan mudah. Terdiri dari 4 kombinasi tipe gaya belajar, yaitu aktif dan relatif, intuitif, visual, dan verbal. Gaya belajar adalah cara setiap individu mengatur dan mengolah informasi. Proses belajar seorang guru diharapkan mampu merencanakan metode dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa. Menggunakan berbagai kombinasi strategi pembelajaran, media yang digunakan dalam menyampaikan memberikan unsur pengalaman melalui bunyi, musik, gambar, dan visual, gerak aktivitas siswa itu sendiri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.